Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope everyone is okay. Today, on chapter 7, the title is Let's Begin Our Games. Jadi, pada chapter 7 ini, judulnya adalah Let's Begin Our Games. Mari kita mulai permainan kita. Nah, nanti kita lihat nih, di sini kita akan membahas tentang permainan apa. On the chapter 7, the contents are: first is imperatives and the second traditional game serundeng kacang tanah. Jadi pada chapter 7 ini materinya ada dua. Yang pertama ada imperatives. Nah, imperatives ini apa sih kira-kira, nanti kita bahas ya. Yang kedua ada traditional game serundeng kacang tanah. Jadi materi yang kedua adalah permainan tradisional, yaitu serundeng kacang tanah. Nah, sudah ada yang pernah dengar atau memainkan bahkan permainan tradisional ini? Nanti kita lihat ya sama-sama. Okay, we start from imperative sentence. Jadi pertama materinya adalah imperative sentence atau kalimat imperatif. Nah, ada yang tahu nggak sih kalimat imperatif itu apa? Di sini dijelaskan bahwa imperative sentence is a sentence form in English that is used to provide instructions, suggestions, comments, and the like. Imperative sentence generally end with an exclamation point. Nah, dari kalimat tersebut apa sih artinya? Jadi imperative sentence itu adalah salah satu bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan pertama instruksi, yang kedua saran, yang ketiga perintah, dan semacamnya. Jadi kalimat imperatif ini tujuannya apa? Untuk memberikan pertama instruksi. Kalian ketika ingin memberikan instruksi kepada orang lain menggunakan kalimat imperatif ini. Yang kedua memberikan saran, dan yang terakhir adalah memberikan perintah. Nah, imperative sentence umumnya diakhiri dengan exclamation point. Apa sih itu exclamation point? Yaitu tanda seru. Jadi setelah kalimat imperative sentence ini kalian tutup dengan tanda seru. Itu adalah penjelasan dari imperative sentence. Jadi pokoknya kalau ingat imperative sentence, kalian ingat imperative sentence adalah kalimat instruksi, saran, ataupun perintah. Nah, jadi kalimat imperative sentence itu dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini disebut verbal instructions atau instruksi verbal, yaitu instruksi yang menggunakan kata kerja atau kata kegiatan. Di sini ada pola kalimatnya. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Contoh yang pertama di sini turn on the stove. Nah, turn on itu perintahnya untuk apa? Yaitu untuk turn on, menyalakan the stove, kompor. Dan yang kedua don't close the door. Nah, don't ini artinya jangan atau tidak. Nah, kalau di sini artinya jangan. Don't close the door berarti artinya jangan, close tutup, the door pintu. Nah, jadi dua kalimat ini merupakan contoh dari verbal instruction. Jadi kalimat imperatif yang menggunakan kegiatan atau kata kerjanya. Nah, kalau yang pertama kegiatannya itu menyalakan, dan yang kedua adalah menutup. Nah, untuk jenis yang kedua disebut nominal instructions. Nah, nominal instruction ini biasanya memberikan saran menggunakan kata sifat. Nah, di sini kita langsung lihat contohnya. Di sini ada be quick dan don't be lazy. Nah, quick di sini merupakan apa? Kata sifat. Jadi kata sifat dari quick ini artinya adalah cepat. Nah, kalau lazy pasti tahu nih. Lazy itu arti kata sifat dari malas. Nah, maksudnya di sini be quick. Nah, be quick di sini artinya adalah menjadi cepat atau suruh cepetan. Nah, sedangkan yang don't be lazy berarti don't tadi artinya apa? Jangan. Artinya jangan menjadi malas. Jadi kalau verbal instruction itu biasanya instruksi berupa kegiatan. Kalau nominal instruction itu merupakan instruksi atau saran yang berupa kata sifat. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas sedikit tentang permainan tradisional serundeng kacang tanah. Udah ada yang pernah dengar belum sih atau bahkan memainkan permainan serundeng kacang tanah?
Nah, bagi yang belum tahu, apa sih serundeng kacang tanah? Jadi, permainan serundeng kacang tanah atau serundeng kacang tanah game is a game that is played by children in Jakarta. Jadi, permainan serundeng kacang tanah ini adalah sebuah game yang dimainkan oleh anak-anak di Jakarta. It is in large number, at least 5 children. Jadi permainan ini biasanya dimainkan oleh banyak orang, paling sedikit adalah 5 anak-anak. The more people who participate in this game, the more joyful it is. Jadi semakin banyak pemainnya, permainan ini akan semakin joyful, semakin menyenangkan. Jadi paling sedikit itu 5 orang, semakin ramai, semakin banyak, permainannya akan semakin seru. The games are usually played almost every time, but the game is almost gone by the times. Jadi biasanya permainan ini hampir dimainkan setiap waktu, tapi dari masa ke masa, makin kesini makin sedikit yang memainkan permainan ini, bahkan hampir hilang. Song of Serundeng Kacang Tanah can also be sung for more than one child. Lagu Serundeng Kacang Tanah itu bisa juga dinyanyikan oleh lebih dari satu anak. In melodizing the song Serundeng Kacang Tanah, the author made only few changes to better suit and pentatonic Betawi traditional musical skills. Jadi di melodi lagu Serundeng Kacang Tanah ini, si penulis lagunya membuat sedikit perubahan untuk membuat lebih baik atau lebih cocok terhadap musik Betawi tradisional. Jadi ada beberapa sedikit perubahan agar lebih cocok ke musik lagu tradisional Betawi. Nah, itulah penjelasan dari Mister tadi tentang imperative sentence, yaitu kalimat perintah, saran, atau instruksi. Dan yang kedua adalah penjelasan sedikit tentang permainan tradisional Serundeng Kacang Tanah. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Good luck, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.